sunnah. Bahwasanya kata Abuya, sunnah yang dimaksud sunnah yang dari Nabi Muhammad SAW, qaulun Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrarnya Nabi Muhammad SAW, itu semua sunnah. Sunnah ini mustaqillatun fit tasyri'. Sunnah ini bisa bebas untuk mensyariatkan. Mustaqillah, bebas. Hari kemerdekaan, merdeka, hari merdeka, Yaumul Istiqlal, bahasa Arabnya hari merdeka, Yaumul Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal, Istiqlal itu artinya merdeka. Jadi kata Abuya, sunnah artinya Nabi Muhammad SAW itu bebas dalam mensyariatkan hukum. Tidak mesti Nabi ketika mensyariatkan hukum harus berdasarkan dengan Al-Quranul Karim. Tidak mesti. Karena apa yang diucapkan Nabi itulah hukum. Walaupun di Al-Quran tidak ada. Beda sama kita. Selain Nabi Muhammad tidak berhak memberikan fatwa atau hukum kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau Nabi tidak wajib untuk beliau memberikan hukum berdasarkan atau melalui Al-Quran. Beliau bebas untuk memberikan hukum. Makanya kadang ada beberapa hukum yang khusus untuk orang-orang tertentu yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, artinya bagaimana? Untuk orang lain tidak boleh, ini khusus untuk orang itu. Contoh, salah satunya hukum kurban. Kurban itu tidak boleh kecuali setelah usai sholat Idul Adha. Ada orang yang kurban sebelum sholat Idul Adha itu nggak jadi kurban. Jadinya ya sembelihan biasa. Kapan waktu mulai boleh orang berkurban? Setelah sholat Idul Adha. Makanya sholat Idul Adha itu disunnahkan lebih cepat dari sholat Idul Fitri. Idul Fitri agak siangan dikit sunnahnya. Idul Adha masuk waktunya dianjurkan langsung kita sholat. Kenapa? Karena proses habis sholat masih banyak kerjaan. Mau nyembelih, mau bagi, macam-macam. Tidak boleh nyembelih kambing atau sapi atau onta kurban sebelum sholat Idul Adha. Tidak sah. Nah, terjadi sekali di zaman Nabi. Ada sahabat yang nyembelih sebelum sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, untukmu tidak apa-apa. Tapi selain kamu setelah ini sudah tidak boleh lagi, kata Nabi. Untukmu tidak apa-apa. Ini hadis di Bukhari Muslim. Ya, jadi ketika sahabat ini ngelapor ke Nabi, ya Rasulullah, aku udah nyembelih tadi sebelum sholat. Nah, kata Nabi, untukmu tidak apa-apa, sudah terjadi istilahnya. Tapi setelah ini, kata Nabi, tidak boleh dan tidak sah. Yang nyembelih sebelum sholat, maka tidak jadi udhiyah, melainkan sembelihan biasa. Untuk Nabi berhak bebas memberikan hukum kepada orang yang beliau inginkan. Beliau nikahkan, ini khilaf tentunya ulama. Sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk Nabi dan beliau khususkan orang tersebut. Beliau menikahkan sahabat, ada satu sahabat mau dinikahkan sama Nabi. Suruh cari mas kawin, mahar. Mahar itu kan yang disebutkan di ijab qabul. Bukan antar-antaran ya, mahar itu yang diijab. Cari, kata Nabi. Tak nemu suruh. Ada apa? Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi jadilah, kata Nabi. Cincin dari besi. Pergi lagi nih orang, dah ketemu ya Rasulullah. Ma indi illa izari hadha, ana tak punya kecuali baju yang ana pakai ini ya Rasulullah. Kata Nabi, buat apa bajumu jadikan mahar? Kalau dijadikan mahar nanti kamu tidak pakai baju. Nah, tidak boleh. Jadikan mahar sesuatu yang kalau kita keluarkan kita tidak pakai, kita buka aurat. Kata Nabi, izaruka, sarungmu atau bajumu
Kalau kau kasih dia, kau pakai apa? Akhirnya kata Nabi, udah, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, kau hafal Al-Quran enggak? Kata dia, na'am ya Rasulullah, iya, ana hafal beberapa surat, beberapa ayat dari Al-Quran. Sudah, kalau begitu kata Nabi, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan perempuan ini karena perempuan ini datang ke Nabi, menghibahkan dirinya ke Nabi. Ceritanya begitu asalnya. Asal muasalnya begitu. Perempuan ini datang ke Nabi, boleh untuk Nabi menerima hibah dari perempuan. Perempuan tadi tidak perlu izin bapak emaknya, tidak perlu. Karena Nabi lebih aula, lebih utama dari orang tua kita. Dan Nabi boleh, Allah katakan di Al-Quran, boleh Nabi menerima perempuan yang menghibahkan dirinya ke Nabi. Tapi kata Allah, ini khusus untukmu. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Kata Allah, jelas sekali Allah dalam Al-Quran mengatakannya. Khusus untuk Nabi, bukan untuk orang lain. Nah, ini perempuan datang ke Nabi, menghibahkan dirinya ke Nabi. Dilihat sama Nabi, akhirnya Nabi kurang tertarik, Nabi diam. Nabi diam, tidak dijawab sama Nabi. Nah, sahabat tadi akhirnya meletup ngomong, ya Rasulullah, kalau antum tidak tertarik, nikahkan ke ana saja. Nabi juga boleh menikahkan. Nabi kan wali lebih dari bapak, begitu. Nah, disitulah Nabi ngomong, kau punya apa? Tidak punya apa-apa. Cari apa aja, kata Nabi. Walaupun cincin dari besi. Dalik dia datang Nabi, tidak ada ya Rasulullah. Cincin dari besi pun tidak punya. Nabi kata Nabi, kau hafal Quran? Hafal beberapa ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi Muhammad, aku nikahkan kamu kepadanya mas kawinnya hafalan Quranmu. Ini enak ini. Mas kawinnya hafalan Quran. Di mazhab Imam Syafi'i sah. Ini bukan khusus untuk orang tersebut. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, yang dimaksud oleh Nabi bukan hanya udah hafalan Quranmu mas kawin buat dia, bukan. Kau nanti wajib ngajari dia Quran yang kau hafal. Manfaat. Nah, jadi mas kawin itu di mazhab Imam Syafi'i tidak mesti syai'un lahu dzat, tidak mesti sesuatu yang ada bendanya, tidak mesti. Termasuk yang bisa jadi mahar di nikah manfaat. Jadi misalkan aku paham ilmu nahu, mau tak kau maharnya nanti aku ajarkan kau ilmu nahu? Mau? Ya, boleh. Jadi mas kawin. Nah, jadi di mazhab Imam Syafi'i ini sah, ini untuk semua umat, bukan khusus untuk orang itu aja. Karena memang di hadis itu nggak ada keterangan dari Nabi ini khusus untukmu, tidak. Beda kasusnya tadi dengan yang kurban, ini untukmu saja. Lain kali yang lain tidak sah kata Nabi. Nah, itu jelas. Kalau ini tidak, makanya di mazhab Imam Syafi'i sah nikah orang yang mas kawinnya hafalan Qur'annya atau pemahaman ilmu di ekonomi misalkan, apapun. Yang penting manfaat yang bisa dirasakan oleh si perempuan, oleh istrinya. Boleh jadi mahar, mas kawin diijab qabul. Tapi sebagian mazhab itu mengatakan tidak. Yang namanya mas kawin harus benda, cincin, seperangkat alat sholat, kambing, tanah, apapun, pokoknya harus benda. Harus yang ada zatnya, harus yang ada zatnya. Nah terus gimana cerita itu? Itu cerita di Bukhari Muslim. Mazhab lain seperti ini, itu khusus untuk orang itu. Untuk sahabat tersebut, hukum khusus dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi berhak untuk memberikan hukum khusus untuk siapapun. Nabi berhak menentukan hukum, dan beliau berhak menentukan hukum ini untuk fulan, ini untuk fulan, atau untuk semua. Itu berhak semua, ada wewenangnya dari Allah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Abu Yahya menyebutkan bahwasannya annal haq, pendapat yang benar, yang betul, inda ahlil haq, menurut ulama yang benar, tidak ada khilaf di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya as-sunnah Nabi mustaqillatun fit tasyri', beliau itu bebas untuk mensyariatkan hukum-hukum.
Faqad yaridu fiha, telah disebutkan di dalam sunnah, malam yuzkar ijmaluhu wala tafsiluhu fil Quran, hal-hal yang tidak disebutkan baik secara global atau secara terperinci di dalam Al-Quran. Salah satunya contohnya zakatul fitri. Zakat fitrah itu tidak ada dalilnya di Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada dalil zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, itu diwajibkan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wajib zakat fitrah. Itu jadi wajib. Wa kasalatil witri, salat witir enggak ada di Al-Qur'an. Salat tahajud ada. Salat malam ada. Salat 5 waktu ada, tapi witir enggak ada. Dari mana witir itu sunnah? Ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat duha, semua dari sunnah Nabi. Wa kahaddiz zani, sanksi untuk orang yang berzina. Untuk orang yang berzina, sanksi untuk orang yang berzina dan dia sudah menikah, itu tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di Al-Qur'an itu ada sanksi untuk yang berzina, orang yang belum menikah dicambuk 100 kali untuk yang belum menikah. Tapi untuk yang sudah menikah dirajam, itu enggak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an, melainkan di hadis Nabi Muhammad. Lianna ayat, karena ayat, ada ayat yang berbunyi begini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Kata Allah, orang tua, jadi orang tua sini maksudnya yang udah nikah. Wasyaikha, dengan perempuan yang sudah tua, artinya sudah menikah. Idza zanaya, kalau mereka berdua berbuat zina, farjumuhuma albattah, maka hukumnya kata Allah dirajam. Rajam itu artinya dilempari batu sampai meninggal. Hukumnya gitu, hukum mati. Cuman hukum matinya itu digali tanah, dimasukkan dia ke galian itu, disisakan kepalanya, dilempari batu sama mukmin muslim yang ada di sekitar, sama warga desa istilahnya, sampai meninggal. Begitulah cara taubatnya kalau sampai ke hakim. Terjadi di zaman Nabi, ada perempuan dari Bani Al-Ghamidiyah, sahabiyah, datang Nabi. Ya Rasulullah, aku jatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi diamkan. Nabi tidak suka. Maksud Nabi itu sudah, tidak usah ngadu. Taubat saja sama Allah. Tidak perlu ngadu. Kalau ngadu ke Nabi, udah harus hukum dilaksanakan. Di Nabi itu sering ngomong, jangan kalian ngadu ke aku maksiat kalian. Makanya kita tidak boleh. Tidak perlu kita nanya ke Ustadz Habib, mau tanya apa? Ini biasa banyak nih di majlis. Aku ini Habib tidak pernah sholat. Nah, tidak perlu. Buka aib itu tidak perlu. Bagi depan umum dia ngomong, kayak bangga gitu lagi. Aku ini Bib dulu suka mabuk. Aku ini dulu Bib suka maling. Tidak pernah sholat. Tidak perlu. Maksiat kita cukup antara kita dan Allah. Jadi gampang Allah untuk menutupinya, untuk mengampuninya. Nabi tidak senang ada orang maksiat melapor ke Nabi. Nah, minta doa, minta pengampunan, minta rahmat ke Nabi. Jelas sahabat minta semua, minta nasihat. Tapi ngebuka maksiat antara dia dan Allah, itu Nabi nggak suka. Terjadi satu kali ada orang maling sama sama si korban ini dilaporkan ke Nabi. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, dia maling hartaku. Betul kata Nabi, buktinya kuat, ngaku akhirnya si maling ini. Kata Nabi, udah kalau begitu kita lakukan hukum Allah. Orang maling tangannya dipotong. Korban ini akhirnya tidak tega. Ya Rasulullah, jangan, aku maafkan. Tidak bisa kata Nabi. Aku maafkan ya Rasulullah. Jangan Rasulullah, tidak usah, tidak bisa. Coba kau sebelum melapor ke aku, kau udah maafkan.
Kan jadi tidak dipotong tangan. Marah Nabi. Ini hadis diriwayatkan di Abu Dawud, cerita ini, Sunan Abi Dawud. Coba kau maafkan sebelum kau laporkan ke aku, sehingga tidak harus aku untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi karena kau udah laporkan ke aku, udah tidak bisa. Ini bukan hakmu lagi, hak Allah. Memang betul yang dicuri hartamu, tapi kalau udah dilaporkan ke hakim, maka jadi urusan Allah. Sanksinya di Al-Quran jelas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang mencuri laki atau perempuan, potong tangannya. Sampai ke Nabi, tak bisa lagi mau maaf, mau damai, potong. Jadi kata Nabi, kalau kalian ada ribut, cekcok, mau damai, sebelum sampai ke aku, wahai ma'asyiral muslimin. Nah ini, perempuan ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku jatuh dalam perbuatan zina. Nabi pura-pura nggak dengar. Nabi berpaling, datang lagi di depan muka Nabi. Ya Rasulullah, aku zina. Kata Nabi, la'allaki qabbaltahu. Mungkin kalian cuma ciuman, kata Nabi. Tidak ya Rasulullah. Mungkin kalian cuma tidur satu selimut. Masih sama Nabi pengen dia, oh iya ya Rasulullah, gitu. Udah, pergi sana. Istilahnya taubat sama Allah, tidak perlu ngelapor. Tidak perlu minta dihukum. Hukumnya begitu yang Nabi inginkan. Masih dia. Tidak ya Rasulullah, aku zina betulan. Nabi udah berpaling 3-4 kali, dia masih datang. Nabi ke sini, dia ke sini. Dikejar Nabi, perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah. Akhirnya kata Nabi, tunggu, mungkin hamil, mungkin kau hamil. Tunggu dulu, sana pulang. Betul, positif hamil, datang lagi dia ke Nabi. Nabi panggil padahal, datang dia. Ini menunjukkan betapa tulusnya dia untuk bertaubat. Datang lagi dia. Ya Rasulullah, positif hamil. Ya udah, kata Nabi, positif hamil, tunggu sampai kau lahir. Tak mungkin dibunuh sedangkan ada janin di situ. Hukumnya kan begitu. Walaupun hukum dunianya sekarang nasionalnya juga begitu, internasional hukum alam. Kalau yang wajib mati, kemudian dia hamil, ditunggu sampai melahirkan. Akhirnya sampai dia lahir, kan 9 bulan tuh. Maksud Nabi itu sudah datang lagi dia bawa bayi. Sudah lahir ya Rasul. Kata Nabi, kalau kau mati sekarang, siapa yang nyusui ini anak? Susui dulu. Susunya itu umur 2 tahun sampai. Dikasih lagi sama Nabi waktu 2 tahun. Nabi berharap dia tidak kembali lagi ke Nabi. Setelah 2 tahun, datang lagi dia ke Nabi. Ya Rasulullah, sudah fitam. Fitam itu udah tidak nyusu lagi 2 tahun. Kan di Al-Quran 2 tahun batas menyusui. Sudah, gimana lagi? Ini orang ngotot memang mau dihukum. Kemudian dihukum sama Nabi. Digali tanah, dimasukkan dia, dilempari batu sampai meninggal. Kata Nabi, demi Allah, taubatnya ini kalau dibagi ke seluruh penduduk Madinah maka cukup. Taubat si perempuan ini, kata Nabi, kalau dibagi ke seluruh penduduk Madinah akan mencukupinya. Saking tulusnya taubat kepada Allah, rajam. Nah, terjadi di zaman Nabi 2 kali kalau tidak salah terjadi hukum rajam, dan dua-duanya terjadi karena pengakuan mereka, pengakuan si pelaku. Karena laporan orang, ada orang melaporkan orang lain berbuat zina, itu tidak segampang yang dibayangkan. Harus 4 saksi. 4 saksi ini bersaksi fulan dan fulanah berzina. Tidak cukup cuma lihat dia masuk rumah. Tidak cukup cuma lihat dia sekamar. Maaf, tidak cukup cuma melihat dia satu selimut bugil. Tidak cukup. Harus 4 orang ini melihat, ini ulama nyebutkan, melihat zakar si laki masuk ke rahim, ke kemaluannya perempuan. Dan itu kan mustahil. kayak mustahil udah begitu kan. 4 orang saksi harus seperti itu. Ngelihat betul kemaluan si laki masuk ke dalam kemaluan si perempuan. Baru 4 saksi ini diterima, orang itu di haddu zina, dirojam atau dicambuk 100 kali. Makanya nggak pernah terjadi. Susah. Yang terjadi itu di zaman Nabi pengakuan mereka.
Kalau saksi susah, makanya tidak boleh kita nuduh orang, oh dia ini kumpul kebo berbuat zina, kenapa? Serumah. Belum tentu. Walaupun 99% laki sama perempuan satu rumah, itu kan kata Nabi, tidaklah berduaan laki dan perempuan, bukan mahram kecuali ketiganya adalah setan. Tidak mungkin selesai kecuali sampai berzina. Setan kan pasti terus sampai selesai betul puncaknya maksiat laki perempuan zina, baru setan stop. Cuman tetap kita tidak boleh nuduh orang. Ke hakim kita yang kena cambuk. Haddul qazaf, nuduh orang. Kata hakim, ada orang ke hakim, mereka berdua zina. Nah, dia yang dituntut sama hakim. Mana 3 saksi selain kamu? Dan apakah kamu melihat kemaluannya masuk? Tidak, hakim cuma serumah. Ya udah, dia yang dicambuk 80 kali. Nah, makanya ada sembarangan nuduh orang untuk berbuat zina. Dan yang terjadi di zaman Nabi, semuanya pengakuan dari pelaku, menunjukkan taubat mereka yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum ini walaupun ini ayat dari Al-Qur'an, tapi hukumnya hukum seperti sunnah, seperti hadis Nabi. Kok bisa ayat Quran tapi seperti hadis Nabi statusnya? Li'annaha, karena ayat ini nusikha lafzuha, termasuk ayat yang dimansuh lafadznya, dihapus. Jadi antum cari sekarang di Al-Quran, tidak ada asy-syekh wa syekhatu idza zana, tidak ada ayat ini. Dulu ada di Al-Quran, kemudian dihapus sama Allah lafadznya, tapi hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap sama, tapi lafadz ini di Al-Quran tidak ada. Oleh karena itu kata Abu Ya, berarti ini ayat yang udah dihapus lafadznya dan tidak diriwayatkan, walam turwa ilaina tawaturan, yang tidak diriwayatkan kepada kita dengan jalur yang mutawatir seperti Al-Quran, maka hukumnya adalah hukum sunnah. Wa in waqa'al ijma' alal hukmi biha, walaupun sepakat ulama, sepakat sahabat dari Nabi Muhammad, hukum tersebut tetap dilaksanakan, tetap berlaku. Hukum itu tetap berlaku, tapi lafadznya udah dihapus dari Al-Quran. Nah, berarti periwayatannya sampai ke kita itu seperti hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasunnah. Oleh karena itu kata Abu Ya, as-sunnah artinya hadis Nabi kal Quran, seperti Al-Quran. Yathbutu biha, bisa ditetapkan melalui sunnah, tahlilul halal, menghalalkan yang halal, wa tahrimul haram, dan mengharamkan yang haram. Katahrimil jam'i, seperti diharamkannya orang untuk berpoligami bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh. Ada satu orang nikahi perempuan, kemudian bibi perempuan itu dinikahinya lagi, poligami, tidak boleh. Paham ya? Poligami dengan ammatiha wa khalatiha, bibi dari bapak, bibi dari ibu, sedangkan perempuan itu masih istri kita statusnya atau belum meninggal, kita nikahi lagi bibinya, haram, tidak boleh, tidak sah nikah kedua. Poligami tidak boleh dengan bibi dari istri kita. Ini tidak di Al-Quran. Kalau dengan saudari istri kita, di Al-Quran disebutkan wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Kata Allah di surah An-Nisa, tidak boleh kalian menggabung dua saudari. Kakaknya kita nikahi, kita poligami, adiknya tidak boleh. Itu Allah di Al-Quran. Nabi nambahi, kata Nabi, tidak boleh juga kalian berpoligami dengan bibi istri kalian, tidak boleh. Poligami ya, maksudnya istrinya itu masih statusnya istrinya, bukan udah cerai atau udah meninggal, boleh kalau gitu. Masih istrinya, dia nikahi bibinya, haram. Tidak ada di Al-Quran dalilnya, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak sah nikah dengan bibiannya itu, tidak sah hukumnya. Wa tahrimi luhumil humril insiyah, juga diharamkan melalui sunnah hadis Nabi daging keledai yang insiyah. Insiyah ini kebalikan keledai wahsyiyah.
Keledai wahsyiyah itu liar. Kebalikan liar apa? Jinak, ternak. Ternak. Yang nurut, insiyah itu yang dijadikan sama kita itu kan orang dulu kan keledai, rata-rata rumah-rumah orang tuh dulu punya keledai. Untuk apa? Untuk mereka tunggangi, kadang untuk bawa barang dari pasar, kadang untuk ini giling gandum. Orang dulu itu kadang giling gandumnya kalau skala besar banyak itu pakai keledai, ditutup matanya. Jadi punya apa? Bulatan batu gitu, tengah-tengahnya ada kayunya, nanti kayunya ada cabang untuk giling, kemudian dipasang tali, ditaruh di leher keledai, mata keledai ditutup, keledai yang suruh keliling. Itu namanya himarur roha. Disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah dalam Hikam, la takun kahimarir roha, jangan kalian itu jadi seperti keledai yang giling gandum, muter di situ aja, tidak naik-naik ke Allah begitu. Muter di situ aja, dia nggak sadar. Kenapa? Matanya ditutup. Matanya ditutup, dia suruh jalan. Dikira dia jalan kemana-mana ini, padahal cuma kelilingi alat giling gandum. Nah, itu namanya himar insiyah, keledai yang jinak atau ternak yang dipakai untuk khidmat. Haram nyembelihnya, haram dagingnya, tak boleh dimakan. Tapi himar wahsyiyah, keledai yang liar, keledai hutan, keledai gunung, itu boleh dimakan. Siapa yang mengharamkannya? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Wa kawujubil kafarah ala muntahiki hurmati Ramadan. Seperti wajibnya kafarah untuk orang yang muntahik, yang tidak menghormati bulan suci Ramadan, batal sengaja. Ini di mazhab Malikiyah ini. Di mazhab Imam Malik, kalau di mazhab kita kan beda. Abuya kan Maliki. Ini Abuya lagi nyebutkan pendapat Imam Malik. Di mazhab Imam Malik, orang yang batal sengaja, apapun penyebab batalnya, wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya yang pertama, merdekakan satu budak. Tidak bisa, tidak ada, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, baru memberi makan 60 fuqara dan masakin. Hukum berat ini. Ini tartib. Tartib itu 1 tidak bisa, 2. 2 tidak bisa, baru 3. Bukan khiyar, bukan milih, tidak, bukan takhyir. Tartib ta'dil. Tartib ta'dil itu artinya tidak boleh pindah ke nomor 2 kalau nomor 1-nya bisa dilaksanakan. Tidak boleh pindah ke nomor 3 kalau nomor 2-nya bisa dilaksanakan. Jadi di mazhab Imam Malik, kalau bab puasa, mazhab Imam Malik lebih ketat daripada mazhab Imam Syafi'i. Kalau bab haji, mazhab Syafi'i lebih ketat dari mazhab Imam Malik. Ini yang kita bandingkan, yang kita hasilkan dari perbandingan ketika belajar 2 mazhab, belajar fikih Syafi'i dan fikih Maliki. Kita lihat kalau puasa Maliki lebih ketat, kalau haji kita yang lebih ketat mazhab Syafi'i. Seperti ini di mazhab Maliki, berarti orang yang minum es teh sengaja, ngerokok sengaja di bulan suci Ramadan tidak puasa, itu wajib kafarah semua. Bukan hanya qadha, kafarah juga, tebusan. Beda di mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i hanya orang yang batal dengan jima, dengan bersetubuh dengan istrinya, batal puasanya gara-gara itu memang. Bukan sebelumnya dia udah batal, dia lagi puasa tiba-tiba dia setubuhi istrinya. Itu kan parah tuh batalnya, penyebabnya baru kena kafarah yang tadi. Selain itu tidak kena kafarah, melainkan dosa dan bayar qadha. Cuman wajib qadha. Tentunya Abuya memiliki dalilnya dari mazhab Imam Malik, karena dalilnya hadisnya tidak disebutkan hadisnya. Jadi kata Imam Malik, hadisnya itu Nabi tidak menyebutkan. Memang betul kasusnya itu orang yang setubuh dengan istrinya. Kasus ada hukum kafarah itu hadisnya Bukhari Muslim. Itu gara-gara ada orang yang setubuh dengan istrinya. Cuman Nabi tidak ngomong cuman untuk dia aja dah. Berarti ini semua untuk yang batal. Pokoknya batal sengaja,
di bulan suci Ramadan kafaranya itu. Nah, ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma la yuhsa kathratun, dan masih banyak lagi kata Abuya yang tidak bisa disebutkan. Artinya, intinya walhasil bahwasannya sunnah Nabi Muhammad itu bisa memberikan hukum syariat mustaqil. Beliau itu Allah berikan kebebasan untuk memberikan hukum di dalam syariat Islam. Tidak mesti Nabi berdasarkan dengan Al-Quranul Karim, akan tetapi Allah sendiri dalam Al-Quran yang mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Artinya sama. Al-Quran dari Allah, yang Nabi ucapkan juga dari Allah. Makanya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhdhu ahkamil fiqhil khamsah minal Qur'an wa sunnah, wallahu a'lam bissawab.